Terus rasa muto. Wih, Cok, kamera on. Oke teman-teman, video tadi adalah cuplikan dari kegiatan kita sebelum melakukan pementasan. Nah, kali ini, nah ini menarik ini. Kita akan membahas salah satu aspek penting dalam sebuah pementasan. Apakah itu? Mari kita bahas. Nah, salah satu aspek penting dalam sebuah pementasan tadi adalah artistik. Apa itu artistik? Dan apa fungsinya dalam sebuah pementasan? Artistik adalah segala sesuatu yang mendukung sebuah pementasan. Nah, titik fokusnya artistik ini adalah estetika, keindahan. Keindahan, 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 keindahan. Jadi untuk penerapannya itu secara visual, nyata, terlihat oleh mata, bisa dinikmati dan juga bisa didokumentasikan. Di artistik ini kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah tata panggung, tata cahaya, tata rias, dan tata busana. Dan tata boga. Salah, Cuk! Saya perjelas lagi ya. Emang banget teman saya. Namanya Jeki itu. Jeki. Nanti setelah ini cari. Saya perjelas lagi. Jadi, di artistik ini, kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah tata panggung, tata cahaya, tata rias, dan tata busana. Setelah ini nanti kita akan jelaskan lagi tentang keempat ini. Jadi tetap fokus dan tetap 2,000 years later. ya tetap fokus. Akhirnya bisa main lagi. Gantian. Gantian aku. Sekarang kita masuk ke tata panggung. Apa itu tata panggung? Tata panggung merupakan salah satu proses yang fokusnya untuk menata panggung, ya. Menata panggung. Ingat, menata panggung bukan menata Anda. Gacet. It's お前は jangan salah. Di dalam pementasan, tata panggung sangatlah penting. Tata panggung dalam pementasan mengandung unsur keindahan dan membangkitkan suasana. Tata panggung yang biasa kita pelajari ada 3. Yang pertama, backdrop. Yang kedua, penataan stage. Yang ketiga, properti. Kita bahas yang pertama, backdrop. Backdrop berfungsi untuk membentuk ruang dan menjaga cahaya agar tidak bocor. Itu fungsi dari backdrop. Yang kedua, penataan stage. Penataan stage berfungsi agar penonton nyaman melihat pementasan. Nyaman. Iya, nyaman. Nyaman.
udah nyaman ditinggal. Nangis, nangis, nangis. Yang ketiga, properti. Properti merupakan benda pendukung dalam pementasan. Nah, dalam pembuatan properti, kita harus memikirkan matang-matang. Seperti halnya bahan, desain, dan teknik pembuatan. Agar properti ini bisa kokoh dan tahan lama. Dan yang terpenting, Jangan lupa makan. Dan yang terpenting, bahan yang sudah digunakan sebagai properti bisa didaur ulang kembali menjadi properti lagi. Itu yang terpenting. Nah, itu penjelasan dari tata panggung. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa mencatat. Loh kok mati? Woi, mati ya? Lampu, lampu, lampu. Oh, Nadia bang. Nah ngene, nek ra tak pateni, ra kebagian aku nggo. Nah guys, nggak afdol nih. Ada tata panggung, masa nggak ada tata cahaya? Ya kan, ya kan? YOLO! Nah, sekarang di sini aku akan menjelaskan tata cahaya. Tata cahaya adalah seni pencahayaan dalam menggunakan peralatan pencahayaan. Nah, fungsinya sendiri itu untuk memperjelas suatu objek tersebut. Wow. Nah, guys, jenis-jenis lampu itu ada banyak, guys. Biasanya di USF menggunakan 4 jenis lampu, guys. Flood warna, lampu flood biasa, terus lampu CYC, dan terakhir lampu spot. Yang pertama ada lampu flood. Nah, lampu flood ini biasanya guys, sorotannya itu lebih menyebar, tetapi jangkauan jaraknya tuh pendek. Yang kedua ada lampu flood warna. Nah, lampu flood warna ini guys, pengertiannya tidak jauh beda dengan flood yang tadi. Tetapi perbedaannya itu hanya di pemakaian saja guys, sesuai kebutuhannya. Yang ketiga ada lampu spot. Duduk iki, Cok. Salah. Sorry. Nah, ini guys, ini adalah lampu spot. Nah, lampu spot itu sorotannya itu lebih sempit, tetapi intensitas cahayanya itu lebih terang guys daripada lampu flood. Dan yang terakhir ada lampu CYC. Nah, lampu CYC ini guys lebih general, tetapi cahaya yang dihasilkan itu tidak beraturan guys. Nah guys, tadi kan 4 jenis lampu. Nah, sekarang beralih ke jenis-jenis terontong. Nah, terontong adalah alat mengatur penyebaran cahaya. Nah, sekarang saya akan mengenalkan terontong-terontong tersebut. Nah, yang pertama ada terontong general. Nah, terontong general ini jarak jangkauannya itu lebih pendek guys, tetapi ruangannya akan semakin luas. Nah, seperti ini guys bentukannya. Nah, yang kedua ada terontong spot. Nah, terontong spot ini hanya untuk di area-area tertentu saja guys. Dan jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, kalau terlalu jauh, itu akan menyebar dan tidak spot lagi. Nah, bentukannya kurang lebih seperti ini, guys. Yang ketiga, ada terontong boom. Nah, terontong boom ini tidak jauh beda, guys, dengan terontong spot. Tetapi perbedaannya hanya di pencahayaan fokusnya lebih jauh guys, kurang lebih bentukannya seperti ini. Nah guys, tadi itu jenis-jenis terontong guys. Nah, sekarang kita beralih ke dimmer. Nah, kalian bisa lihat gambar di bawah ini guys. Nah, dimmer itu kegunaannya untuk mengatur intensitas cahaya. Nah,
Nah, sekian dari Tata Cahaya. Hei, cok gantian. Kowe terus. Ngapunten, Mbak, ngapunten. Iya, toh. Wih, kursi deh, wih. Hai guys. Sorry guys, kabelnya nyantol. Goblok! Oke, tadi kita udah belajar tentang apa? Ayo, apa tadi? Tata panggung dan tata cahaya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang tata rias dan Tata busana. Nah, di tata rias, kalau di dalam seni pertunjukan itu adalah suatu aktivitas merubah penampilan wajah dari wajah asli, kemudian dibantu menggunakan alat kosmetik. Di tata rias itu, dalam sebuah pertunjukan itu biasanya untuk menggambarkan watak yang akan diperankan oleh pemain. Nah, di tata rias itu ada berbagai jenisnya nih. Pengen tahu nggak? Kepo ya. Nah, di tata rias itu banyak banget jenisnya. Yang pertama ada tata rias natural, kemudian ada tata rias karakter, ada tata rias seni, tata rias fantasi, dan yang terakhir ada tata rias tradisional. Kalau di USF, apa aja, Kak, yang dipakai? Kalian kepo juga ya? Nah, kalau di USF itu biasanya kita menggunakan tata rias yang natural dan karakter. Nah, kalau di tari sendiri itu biasanya ada tata rias natural dan kita menggunakan juga tata rias tradisional. Kalau di teater itu biasanya kita menggunakan tata rias karakter. Kayak gitu. Ayo, kamu kepo apa lagi? Ayo. Kita lanjut ke tata busana. Untuk selanjutnya itu ada tata busana. Tata busana itu seni pakaian yang digunakan untuk menggambarkan tokoh dalam suatu pementasan. Bukan cuma busana aja, tapi ada aksesorisnya. Seperti kalung, gelang, tas, dan banyak lainnya. Oh gitu. Kalau fungsinya sendiri itu buat apa ya? Fungsinya itu ada banyak banget. Yang pertama, untuk membedakan pemain satu dengan pemain lainnya. Dan yang kedua, untuk memberikan keindahan dalam suatu penampilan. Terus yang ketiga itu, untuk memberikan kesan dramatik. Yang keempat, yang terakhir, untuk menggambarkan tokoh dalam suatu penampilan. Oh gitu. Kalau jenis-jenisnya itu Kak? Jenis busana itu ada 4. Busana sehari-hari, busana tradisional, busana sejarah, dan yang terakhir, busana fantasi. Oh, kayaknya ini kita punya modelnya nih. Ada? Ada dong, pastinya. Mbak, sini dong. Sini dong, Mbak. Apa? Ya, duduk. Duduk. Kameramen close up. Nih, close up nih. Nah, udah lihat kan yang di Zoom tadi, Yang di Zoom. make up-nya sama kostumnya, pasti udah lihat lah, mantap kan? Nah, itu adalah sekilas dari tata rias dan tata Tata busana. busana. Oke guys, lali cok, sek. Perlu dijelas nih. Tak jelas ke yo. Nah, ini di bagian sebelah kanan itu adalah salah satu contoh make up natural. Nah, untuk di sebelah kiri ada make up karakter. Ingat ya, ini mantap kan? Mantap guys. Nah, untuk baju yang dipakai mbaknya ini adalah contoh dari baju tradisional. Ya nggak, Mbak? Yoi. Itu ya dari tata rias dan tata Tata busana. busana. Mbak, Thomas. Mbak,
Wih, raimu lu. Oh, tua ratoto. Oke teman-teman, jadi itu pembahasan kita mengenai artistik. Jadi kesimpulannya, artistik itu mudah. Ide dapat muncul dari mana saja. Pas kalian lagi berak itu bisa itu muncul ide-ide cemerlang itu, otak-otak kalian itu jadi fresh gitu. Nah, tapi kalau masalah teknis, kalian perlu belajar. Mulai dari cara pemasangan, cara pembuatan, dan lain sebagainya. Yang susah itu kalian yang malas. Malas.